Dia tersesat sendirian di gua ini, tapi dia tersenyum pas ngerasa ada orang di dekatnya. Baru pas belok, ekspresi bocah ini langsung berubah. Matanya melotot lebar melihat kerangka dengan serangga raksasa menempel di kepalanya. Makhluk itu menerkam mau menggigit dan hampir mencengkeram kakinya. Dia heran kenapa ada monster lagi padahal dia baru saja selesai bertarung. Ini jenis makhluk yang sama yang menggigit lengannya tadi. Kelihatan kayak parasit karena menempel di leher monster itu. Tapi apapun itu, kalau dia gebukil, harusnya bakal mati juga. Sayangnya tidak, pemukulnya malah hancur. Monster itu berbalik, langsung menggigit pundaknya. Si karakter utama menangkis pakai sisa pemukulnya, lalu mendorongnya mundur. Tapi makhluk itu menyerang lagi, mencengkeram wajahnya, membantingnya ke tanah. Dan sekarang mengunyah lengan kecil bocah ini. Dia meraba ke samping, berhasil mengambil batu besar. Lalu mulai menghantamkannya ke kepala monster itu, sampai akhirnya mundur kesakitan. Sambil ngamuk, dia bangkit berdiri, lalu menghancurkan makhluk itu ke tanah sampai tidak tersisa apa-apa, bahkan serangganya pun lenyap. Dia kelelahan dengan pandangan yang mulai kabur, saat menyadari segerombolan monster mendekat. Semuanya punya parasit di kepala. Kupikir dia bakal menyerah pasrah, tapi dia tetap berdiri tegak dan bertekad menyelesaikan ini sampai akhir. Dia langsung maju, melayangkan pukulan telak ke mulut monster pertama. Tapi malah digigit kecil seperti serangan anjing liar yang kelaparan. Dia masih sempat menghindar, lalu membalas dengan hantaman sikut ke kepala. Tapi monster lain melompat dan menjatuhkannya. Saat dia mencoba berguling, tiba-tiba kabut biru misterius berkata ini menarik. Saat dia menoleh ke samping, ada sesosok iblis biru kecil terbang di sana. Dia bingung, apa dia sudah gila, kena racun, atau semacamnya. Makhluk itu cuma bilang, buat orang yang sekarat, semua itu sudah tidak penting lagi. Kalau mau bertahan hidup, dia harus menangkapnya. Melihat kawanan monster makin mendekat, dia berlari kencang, melompat, menangkapnya di detik terakhir, dan seketika aura biru meledak memenuhi ruangan. Asap gelombang itu terpecah dan mengalir ke arahnya, berubah jadi pemukul bisbol. Dia berdiri heran sambil berpikir kenapa hal aneh ini bisa terjadi. Tapi tidak ada waktu karena monster lain sudah menyerang. Dia mengertakkan gigi, lalu menghantamkan pemukulnya tepat ke dada makhluk itu, hingga hancur lebur seketika. Hanya sisa organ, dan setengah tubuh monster yang jatuh, hancur parah. Dia merasa ada kekuatan aneh mengalir di tubuhnya, jelas, karena benda yang ditangkapnya tadi. Dia tidak tahu itu apa, tapi dengan pemukul ini, dia pasti bisa membabat habis dungolnya sendirian. Tapi tunggu dulu. Mari kita putar balik waktu buat melihat masa lalunya yang jenius bisbol ini. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Rupanya kakek berusia 700 tahun yang menanyakan jadwal tandingnya hari ini. Dia menjawab ya, hari ini final besarnya. Si kakek bilang taruhan mereka masih berlaku. Kalau sampai kalah sekali saja, dia harus cukur gundul, bekerja di kuil, dan membuang mimpinya jauh-jauh. Si karakter utama menegaskan itu tidak akan terjadi. Lalu terdengar suara panggilan lagi, kali ini dari gadis mengantuk yang heran dia pergi sepagi ini. Dan dia pun bertanya balik kenapa si gadis bangun sangat awal. Gadis itu menyuruhnya menjulurkan tangan dan berhenti bersikap cengan. Dia menaruh boneka kecil di telapak tangannya, membuat Kim dan bingung ini apa. Gadis itu meledeknya buta, karena jelas-jelas itu boneka imut. Menurutnya boneka itu tidak imut. Melihatnya kesam, dia langsung berterima kasih sambil mengelus kepalanya. Heran kenapa tumben sekali dia bersikap manis begini. Tapi dia malah kena tendang. Lalu si kakek berpesan agar mereka pulang dengan selamat seperti biasa. Dia mengambil pemukul besarnya, pamit pergi, lalu menuju turnamen. Ini pertandingan final bisbol sekolah, dan dia sudah siap menerima lemparan bola. Semua penonton di stadion fokus memperhatikan pemukul paling berbakat se-Korea ini. Sang pelempar bersiap menarik lengannya ke belakang, menatapnya tajam. Sementara si karakter utama malah tersenyum santai. Bola dilempar kencang layaknya meriam luar, lurus ke arahnya. Tapi bocah ini sudah sangat siap mengincar bola. Lalu mengayunkan pemukulnya sekuat tenaga. Lemparannya hampir saja mencelakainya. Bola melesat cepat bagai peluru melewati kepalanya, lalu melambung tinggi ke langit. Mendarat tepat di tribun penonton. Seperti biasa, dia mencetak home run lagi. Bakat bocah ini memang tidak main-main. Dia pemain muda yang sangat menjanjikan,
tapi karena kita tahu dia bakal terdampar ke dunia lain. Dia pasti harus mati dulu." Di jalan pulang dia berpikir, baguslah. Gelar juara sekolah sudah di tangan, pasti masuk tim profesional. Tiba-tiba dadanya digebut. Rupanya si gadis tadi menyuruhnya sadar dan berhenti melamun. Mereka bertengkar konyol sambil menaiki tangga Queen. Mengobrol riang saat gadis itu bilang, tentu saja dia menang, dia kan hebat. Gadis itu memberinya jimat keberuntungan. Kim dan menyuruhnya cepat agar mereka bisa makan malam. Tapi begitu pintu dibuka, tampak seseorang sedang berdiri di atas tubuh kakek botak yang tak bernyawa. Orang itu berbalik saat si gadis belum sadar ada orang. Mereka lalu berteriak memanggil guru mereka. Kim dan bingung, tapi si tudung misterius berkata ini tidak ada kaitan dengannya. Ucapannya terputus saat Kim dan mengayunkan pemukul ke wajahnya, memaksanya langsung menghindar. Kim dan menyuruh Yana lari, tapi gadis itu malah bertanya dia mau melakukan apa. Dia menyuruhnya segera pergi, dan Yana pun langsung kabur. Dia heran siapa orang ini, kenapa ada di kuil, dan apa yang terjadi pada gurunya. Si tudung bergerak lincah mirip adegan fiksi ilmiah. Seraya berujar ingin menjelaskan, tapi tidak punya waktu. Sambil memamerkan kristal, dia bergumam sungguh disayangkan semua harus berakhir seperti ini. Sebelum Kim dan paham situasinya, pria itu melesat cepat bagai peluru, mencekik lehernya, dan menghantam dadanya sembari menyuruhnya mencari orang bernama Iner. Dia menyadari wajah orang asing itu mirip dengannya. Lalu seketika lantai di bawahnya runtuh hingga membuatnya terjatuh ke dalam kehampaan tak berujung. Di saat itulah, dia mendadak menoleh ke samping dan menyadari dirinya berada di gua aneh tersebut. Tepat di sebelahnya ada telur monster, tapi dia lekas sadar kalau itu adalah sarang raksasa. Lalu telur itu mulai menetas, makhluk di dalamnya merangkak keluar. Membuatnya kebingungan tentang apa yang terjadi dan di mana dia berada. Sebelum sempat bertindak, monster itu langsung menempan di lengannya, menyengatnya, dan tampak berniat menjadikannya inang parasit. Untungnya dia langsung mengibaskan tangannya sekuat tenaga hingga makhluk itu terlampar. Meski lengannya mendadak terasa terbakar hebat. Saat itulah, dia melihat pemukulnya tergeletak di dekatnya. Segera mengambilnya tepat saat monster lain menyerang lagi. Dia memukulnya sampai terpental. Berlari ke ujung gua, dia melihat sungai. Mengira monster berkaki 8 itu tidak bisa berenang. Dia pun nekat melompat masuk ke air. Makhluk-makhluk itu berkerumun di pinggir sungai tapi tidak berani masuk. Namun tiba-tiba rasa sakit lain menjalar di tubuhnya karena ada sekumpulan lintah menjijikan yang mulai menghisap darah di kakinya. Kasihan bocah ini tidak diberi waktu istirahat sedikit pun. Dia naik ke darat, membuang lintah menjijikan itu. Lalu heran kenapa ada monster kemanapun dia melangkah. Tempat apa ini sebenarnya? Rasanya sangat asing. Dia melihat boneka kecil pemberian Yana, bertanya-tanya, apakah gadis itu baik-baik saja sekarang? Apakah pria berambut putih itu menyakitinya? Bagaimanapun, dia harus tetap tenang dan fokus bertahan hidup dulu di sini. Pas mau berdiri, rupanya ada pemangsa raksasa mengintai di belakangnya. Sesuatu menetes ke pundaknya, dan ketika dia menoleh, makhluk apa itu? Sudah terlambat. Dia langsung dihantam keras hingga terpental ke belakang. Dia sadar harus segera kabur. Melihat ada celah sempit di bagian belakang gua, dia langsung bangkit. Berlari sekuat tenaga mencoba menyelinap, masuk sementara monster itu mengejarnya dengan buas. Mulut besarnya hampir berhasil lolos, tapi tersangkut di seberang celah. Cakarannya masuk hampir mengenai matanya. Dia melompat mundur, dan sedetik saja, aset masa depannya hampir musnah. Waduh! Kalian pasti tahu rasanya gemetaran setengah mati melihat predator mengerikan sedekat itu. Beruntung, akhirnya monster itu pergi menjauh. Dia mulai tenang, karena merasa makhluk itu menyerah. Tapi anehnya lengannya masih terasa sangat janggal dan mati rasa. Pasti efek gigitan serangga tadi. Dia bahkan tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Tempat macam apa ini yang selalu mengancam nyawanya? Setiap 5 menit, dia harus keluar dari gua ini. Tidak bisa terus bersembunyi. Saat itulah, dia mengikuti arah cahaya terang, dan kelanjutannya sudah kita ketahui. Dia berhadapan lagi dengan monster tersebut. Begitu membangkitkan kekuatan bisbolnya, dan menghancurkan musuh pertama. Dia mengaku tidak mengerti kekuatan apa ini, tapi cukup kuat untuk menghabisi semuanya. Begitu saja, tanah langsung dipenuhi tumpukan bangkai monster. Sekarang dia ingin tahu,
Apa sebenarnya rahasia di balik pemukul sakti ini? Dia bisa merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya seperti sihir. Tapi tiba-tiba pemukul itu hancur dan berubah jadi kobaran api. Dia benar-benar bingung. Muncul sebuah mulut di tengah api, meluncur keluar, lalu langsung melahap salah satu mayat di sana. Gak cuma satu, api itu melahap semua yang ada di lantai ini. Setelah ruangan bersih, api aneh itu kembali padanya, lalu merasuk lagi ke dalam pemukul tadi. Seketika dia merasakan sesak napas luar biasa seperti serangan jantung kakek-kakek yang hampir mati. Tapi di saat bersamaan, rasa sakitnya hilang dan lengannya mulai tumbuh lagi. Gak cuma lengan, semua luka robek, gigitan, dan hantaman juga sembuh total. Ditambah lagi, otot-ototnya mendadak jadi jauh lebih kuat. Apapun misteri di balik pemukul ini, kekuatannya benar-benar gila. Dia gak cuma dapat daya serang besar, tapi juga kemampuan regenerasi yang luar biasa. Bertahan hidup harusnya gampang sekarang, kalau saja dia nggak kelaparan setengah mati. Tiba-tiba dia menemukan jamur entah dari mana dan langsung mau memakannya tanpa curiga sedikit pun. Tapi ya, mungkin cuma itu pilihan terbaiknya saat ini. Masalahnya, jamur liar bisa sangat beracun, dan dia sedang di dunia lain. Meski tahu risikonya, dia tetap nekat memakan jamur itu. Jadi ya, bocah ini memang agak kurang pintar. Dia bilang lebih baik mati keracunan daripada mati konyol karena kelaparan. Asal kalian tahu, manusia sebenarnya bisa bertahan sekitar 30 hari tanpa makan. Paling cuma jadi kurus kering, tapi untungnya, taruhan nekatnya berhasil. Dia bilang jamurnya sangat enak, benar-benar taruhan yang dia menangkan. Setelah tenaganya pulih sedikit, dia mulai mengumpulkan barang-barang untuk bertahan hidup. Dia bahkan kembali ke kubangan air lintah tadi. Biarpun sangat menjijikan, tapi setidaknya air itu masih aman diminum. Dia juga menangkap lintah-lintah itu, karena secara teori, mungkin bisa dimakan juga. Entah, karena efek pemukul mistisnya, atau bukan. Tapi untungnya tidak terjadi hal buruk. Dia masih belum tahu ini gua apa, tapi bertahan hidup di sini sangat mungkin dilakukan. Tapi tetap saja, monster yang muncul makin banyak. Seperti Morlock ini yang langsung menyerangnya tanpa berpikir dua kali. Namun langsung disambut dengan satu hantaman keras di kepala. Tokoh utama kita menyadari kalau setiap makhluk yang menyerangnya selalu terkena parasit. Dan kabar baiknya, tiap kali dia membunuh MT monster, tongkat pemukulnya langsung melahap jasad mereka lagi. Saat itu terjadi, tubuhnya otomatis jadi lebih kuat. Dia makin kuat, begitulah cara dia mulai beradaptasi dengan tempat kejam ini. Satu-satunya makhluk yang selalu dia hindari adalah predator puncak itu, yang itu tuh. Nggak guys, dia belum punya nyali menghadapinya. Untungnya monster itu cuma muncul sesekali saja, seperti sedang menjaga sarang. Tapi setelah berjalan mengitari seluruh area, dia menyadari suatu hal penting. Dia berada di arah yang salah dari pintu keluar, karena dia sudah menjelajahi setiap sudut peta ini. Dan satu-satunya jalan hanyalah kembali ke tempat telur-telur tadi lalu menyeberang ke ruangan lain. Kemampuan navigasinya lumayan bagus. Masalahnya, itu berarti dia harus melewati sarang predator mengerikan tadi. Bagaimana caranya menghadapi monster itu kalau dia sampai terpojok di area terbuka? Semangatnya mulai goyah, dan dia mulai bertanya-tanya, jika dia berhasil keluar dan pulang, apakah dia bisa melihat keluarganya lagi? Bagaimana kalau dia terjebak di sini selamanya? Siapa sebenarnya pria misterius itu? Akhirnya, dia memutuskan tidak akan bisa menyelesaikan semua pertanyaan itu sebelum berhasil keluar dari sini terlebih dahulu. Kita kembali ke ruang telur. Sekelompok makhluk kecil tampak berkeliaran di sana. Tapi setidaknya monster yang besar tidak kelihatan. Untuk seseorang yang biasanya selalu siang, kali ini, dia akhirnya mendapatkan sedikit keberuntungan. Dia menyadari monster-monster itu tidak terlalu sensitif. Jadi dia mulai mengendap-endap dengan senyum kecil di wajahnya, yang tentu saja langsung hilang saat dia tidak sengaja menginjak tulang hingga patah. Tapi anehnya, saat dia menoleh, monster-monster itu diam saja. Jantungnya berdegup kencang setengah mati. Tapi dia sangat senang karena ternyata melewatinya cukup mudah. Dia berhasil menyeberangi ruangan dan meninggalkan serangga-serangga menjijikan itu di belakang. Tapi kemudian, dia masuk ke ruangan lain dengan lubang di langit-langit dan tumpukan telur yang jauh lebih banyak. Ruangan ini tertutup. Jadi ini jalan buntu lainnya. Jawabannya sudah jelas. Dia harus mencari cara untuk mencapai langit-langit itu
agar bisa menuju ke arah cahaya. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergerak. Dia menunduk, dia ampun, sial banget. Dia menginjak sang predator, monster itu langsung berbalik, mencambuknya tepat di tengah dada, dan menghempaskannya keras-keras ke lantai. Dia bangkit sambil terengah-engah menahan sakit di perutnya. Sepertinya ruangan terakhir ini adalah tempat istirahat monster itu. Dan dia langsung menerjang maju untuk gigitan besar berikutnya. Dia mencoba berdiri tegak sambil menatapnya tajam. Dia mengayunkan pemukulnya untuk menyerang balik. V berhasil membuat darah hijau monster itu muncrat, nyalinya langsung naik sekarang. Dia menatap monster itu, lalu berkata, bagaimana menurutmu? Bedakan dari yang sebelumnya. Monster itu menerjang lagi, tapi anehnya, kali ini dia sadar bisa melihat arah serangan dengan jelas. Si bocah merasa apapun yang terjadi pada tubuhnya, dia sekarang berada di level yang jauh berbeda. Dia mendaratkan hantaman lain tepat di titik kelemahan monster itu, hingga ia menggeliat kesakitan. Serius Den, bagaimana bisa bocah 47 ini melawan monster setinggi gedung 6 lantai? Saya benar-benar tidak habis pikir. Melihat luka yang berhasil dia buat, dia makin bersemangat dan sesumbar kalau dia pasti menang. Nah, disinilah semuanya mulai kacau karena dia baru saja mengucapkan kata pamali. Tiba-tiba makhluk itu membuka mulut lebarnya dan mengeluarkan raungan yang sangat keras. Seluruh tempat itu mulai berguncang hebat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi jelas sekali monster itu sedang memanggil semua kawanan di sarangnya. Kamu bakal butuh kekuatan baru, karena sepertinya tongkat kayu biasa nggak akan mempan lagi. Oh iya, benar juga, dia sudah mulai membantai mereka dengan pemukulnya. Mungkin monster raksasa itu sengaja membawakannya mangsa agar bisa dia bunuh untuk memulihkan diri. Coba lihat saja, tanah di sekitarnya sudah dipenuhi bangkai monster, sementara dia berdiri di sana. Sambil terengah-engah, dia berpikir, kalau terus begini, pertempuran ini tidak akan pernah selesai dan dia akan mati. Dan tunggu dulu, saya pikir dia berhasil mendaratkan serangan telak. Tapi ternyata dadanya lah yang tertusuk tajam, sialan, tembus begitu saja. Tapi kemudian apa-apaan ini, sang protagonis masih sempat menghantam kaki monster itu hingga patah. Makhluk itu melolong kesakitan. Dia berhasil melepaskan diri. Dia mendorong kaki monster itu menjauh, tapi darahnya mengalir deras hingga membentuk genangan. Napasnya tersengal-sengal, pandangannya mulai kabur, dan semuanya berubah menjadi hitam putih. Suasananya mendadak berubah mencekam mirip game Resident Evil. Ini pasti karena dia kehilangan terlalu banyak darah. Tapi kawanan monster itu masih terus berdatangan mendekat. Seperti adegan film, mereka semua melompat lalu mendadak membeku di udara. Dia pun bertanya-tanya, apakah ini akhir hidupnya? Apakah disinilah dia akan mati? Tapi tiba-tiba dari antah berantah, Yana muncul di sampingnya dan menyuruh si bodoh itu untuk tidak menyerah. Dia harus segera bangkit, karena Yana dan sang master sudah menunggu. Lalu perempuan itu berubah menjadi asap biru, sambil berbisik agar dia tetap bertahan. Sang protagonis langsung tersadar kembali. Dia menoleh ke samping, meraih pemukulnya, dan melihat barisan monster kecil yang masih melayang di udara bersiap menerkam. Ledakan api biru membubung tinggi, menghempaskan makhluk-makhluk itu ke dinding. Sekarang sang protagonis berdiri gagah di sana, dengan mengenakan topeng setengah wajah. Jujur saja, gayanya keren banget. Memakai topeng dengan kobaran api di sekelilingnya, dia berkata sudah muak dengan serangga. Predator itu meraung, dan sang protagonis menerjang maju membawa badai api. Dia menarik pemukulnya, dan tunggu dulu, apa dia baru saja melenyapkan seluruh tubuh monster itu. Potongan tubuh berjatuhan seperti baru saja hancur berkeping-keping. Pantas saja dia dulu dinobatkan sebagai pemukul andalan paling profesional di Korea. Sekarang yang tersisa hanyalah bagian kaki bawah monster itu saja. Api kembali berkobar dari pemukul itu saat sisa tubuh monster mencoba menggigit lagi. Tubuh sang predator langsung tercabik-cabik sepenuhnya. Bahkan sang protagonis sendiri sampai merinding mendengar suaranya. Tapi setelah itu, energi besar mulai mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Bocah ini kayaknya nggak bakal sempat berumur 20 tahun. Yakin deh, karena dia langsung ambruk lagi menahan sakit dada yang luar biasa. Tapi untungnya, setelah rasa sakit itu hilang, tubuhnya mulai beregenerasi bahkan sampai lubang di dadanya menutup sempurna. Dia mengeluh rasanya sakit setengah mati dan benar-benar tidak mau mengalaminya lagi.
Tapi tentu saja, karena predator tadi jauh lebih kuat dari monster lainnya. Peningkatan kekuatan yang dia rasakan kali ini benar-benar luar biasa besar. Sebentar, saya pikir lubang itu ada di langit-langit. Sepertinya serangan tadi malah membuat lubang besar di dinding samping gua. Tapi apapun itu, kabar baiknya mereka berhasil keluar. Kabar buruknya, tempat ini ternyata gurun pasir gersam. Setidaknya dia masih punya semangat. Tempat ini tidak bisa dibilang lebih baik dari gua. Tapi setidaknya lebih baik daripada terjebak di dalam sana. Dan ya, dugaanku benar kalau semangatnya tidak bertahan lama. Dia langsung jatuh terduduk sambil mengeluh kalau tempat ini ternyata jauh lebih kosong dari dugaannya. Nggak ada air untuk diminum, nggak ada makanan juga. Sejauh ini dia cuma menemukan monster tengkorak. Jenis monster paling ampas, karena tidak menjatuhkan barang apapun setelah dikalahkan. Bahkan tidak ada daging yang bisa digigit dari tulang-tulang kering itu. Dia tidak percaya sudah berjuang mati-matian hanya untuk berakhir mati konyol di gurun tandus. Seperti ini, apakah dunia tempat dia terlempar ini adalah sisa-sisa peradaban manusia yang sudah punah sepenuhnya? Saat dia memejamkan mata, dia sangat berharap semua ini hanyalah mimpi buruk dan dia bisa bangun di tempat lain. Sialnya, kenyataan berkata lain. Dia membuka mata dan melihat pria berambut putih menyuruh Lu untuk tetap berhati-hati. Si gadis kecil girang banget sambil bilang kalau dia kelihatan masih hidup. Tapi nggak lama kemudian, dia malah melipat tangan dan menyuruhnya berhenti menangis karena mukanya kelihatan jelek sekali. Dia langsung memohon, demi Tuhan tolong aku. Kalian orang pertama di sini yang bisa diajak bicara. Si cowok berambut putih langsung menyuruhnya untuk sedikit tenang. Aris merasa lebih baik kalau mereka istirahat sebentar. Tapi Halu langsung menolak, perjalanan mereka masih sangat jauh. Dan mana bisa mereka berjalan dengan kondisi dia yang mengenaskan begitu. Lagi pula, Halu kelihatan senang menemukan orang baru. Jadi sebaiknya dia jangan mati dulu. Dengan wajah kesal, Halu berbalik dan mulai memasak sup. Si tokoh utama langsung melongo melihatnya. Sudah lama sekali dia tidak memakan makanan sungguhan. Halu bertanya apa dia tidak makan berhari-hari, dan dia menjawab ya jelas. 5 hari penuh tanpa makan satu gigitan pun. Halu langsung berkomentar kalau itu benar-benar batas kemampuan manusia bertahan hidup. Aris hanya bisa menatap heran. Si tokoh utama pun tanpa ragu langsung ceplas-ceplos. Dia bisa bertahan hidup karena menyerap kekuatan monster. Gampang banget dia mengatakannya. Aris mengaku belum pernah mendengar sihir aneh semacam itu. Tapi karena Aris menyebut kata sihir dengan santai seperti hal biasa, si tokoh utama langsung bertanya, apa sihir memang ada di dunia ini? Lu herannya jelas ada, dari mana asalmu sampai tidak tahu sihir? Dia bilang ceritanya panjang, lalu Aris menyodorkan sup hangat. Saat malam tiba, mereka menceritakan semua hal tentang kemampuan si tokoh utama. Lu heran, karena malam ini tidak ada zombie atau tengkorak berkeliaran sama sekali. Dan berkata itu, karena dia sudah membabat habis semuanya, Lu bingung. Tapi Aris berpikir biasanya monster mayat hidup akan terus bangkit. Tapi anak ini bilang dia menyerap mereka. Mungkin saja semua itu saling berhubungan. Aris berterima kasih karena berkat si anak, mereka bisa tidur nyenyak. Karena dan tidak punya tujuan, dia memutuskan ikut bersama mereka demi mencari jalan pulang. Melihat mereka saling menatap, Halu langsung bertanya apa yang sedang Aris lakukan. Si tokoh utama malah berekspresi penuh haru dan berkata dia sangat berterima kasih kepada mereka. Halu jelas-jelas merasa risih melihatnya. Keesokan harinya, saat mengumpulkan kaktus di gurun dan memuji pengetahuan luas Halu, Halu menyahut ya jelas, ini pengetahuan dasar kalau mau melintasi gurun pasir. Dan langsung membuat wajah aneh. Halu pun menendangnya, membuat dan teringat pada adik perempuannya yang menyebalkan. Sambil terus mengobrol dan belajar banyak dari Aris tentang cara bertarung serta ekologi monster. Dia juga tahu kalau mereka berdua di sini untuk memburu bos raksasa. Dan merasa beruntung karena mereka jelas bukan orang biasa yang jahat. Malam pun tiba dan sedang santai di dalam tendanya saat Aris tiba-tiba datang berkunjung. Aduh, masa isinya cowok semua sih? Gimana karakter perempuan cantik di cerita ini? Cuma karena si anak jago mengayunkan pemukul baseball, ceritanya harus dipenuhi cowok. Nggak seruan, mereka membahas tentang dunia ini, dan bilang ini membosankan. Tapi lihat saja adegan berikutnya, dia malah dikejar naga raksasa.
Mereka berdua lari kencang dan menyuruh Lu pergi duluan. Saat monster itu mendekat dan menarik pemukulnya ke belakang, menghantam kepala naga itu hingga dia pusing 7 keliling. Tapi naga itu mendadak menancapkan kakinya, mengayunkan cakar tajam, dan mementalkan dan sampai terbang jauh. Lu berteriak panik memanggil Dan, lalu mendongak kaget melihat naga itu melompat siap menggigit. Namun tiba-tiba, sekelebat cahaya melesat cepat bagai peluru dan menebas naga itu menjadi 2. Bagian Aris yang tampak santai bertanya apa mereka baik-baik saja. Dan pun bangkit dengan tubuh babak belur. Kemudian, roh keluar dari pemukulnya dan mulai melahap jasad naga itu. Ini pertama kalinya Aris dan Flu melihat proses penyerapan yang mengerikan seperti itu. Hebatnya, tubuh Dan langsung pulih seketika. Flu bertanya apa itu penyerapan yang dia maksud, dan mengiyakan cara kerjanya. Aris makin kagum, karena jasad monster, sekaligus sisa mana di tempat itu benar-benar lenyap tanpa bekas. Aris menatap Dan dengan serius sambil berkata ada tugas penting untuknya. Malam harinya, Flu langsung protes keras, gila apa? Masa menyuruh Dan ikut bertarung melawan Monster League? Itu sama saja menyuruhnya mati konyol. Mereka harus tetap pada rencana awal dan melawannya berdua saja. Aris menenangkan Flu dengan berkata dia tidak akan memaksanya jika dia menolak. Flu tetap marah, karena anak itu tidak tahu seberapa mengerikannya Monster League. Tapi dari kejauhan, Dan menyahut kalau dia ingin mencobanya. Dia hanya butuh penjelasan tentang detail rencananya. Di adegan berikutnya, Aris menjelaskan kalau sebelum memulai pertarungan maut itu, mereka harus tahu persis bagaimana kemampuan dan bekerja, batasan kekuatannya, seberapa cepat pemulihannya, dan batas kemampuannya dalam menyerap monster. Dan setuju, karena jika dia ingin bertarung, dia harus paham apa saja yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Tapi di adegan berikutnya, dia malah berdiri bengong menatap pemukulnya di tanah sambil bertanya, heran apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Lalu menjelaskan kalau mereka akan mengukur mana miliknya. Dan pun kaget, tunggu, apa aku juga punya kekuatan mana? Lalu menjawab tentu saja, karena semua orang di dunia ini memilikinya. Aris berkata dia harus memeriksa seluruh tubuh Dan mendadak jadi malu-malu kucing sambil protes, hei, jangan menatapku dengan cara seperti itu. Geli tahu. Tapi tentu saja, maksudnya bukan begitu. Aris menaruh tangan di pundak Dan, berdiri di belakangnya, lalu mulai meraba aliran energinya. Aris seolah masuk ke dalam kesadaran Dan melihat bayangan api yang mengerikan di sana. Aris langsung menarik tangannya dengan terkejut, Dan pun bertanya apa pemeriksaannya sudah selesai. Aris mengangguk, tapi sayangnya dia tidak menemukan apa-apa. Menurutnya, sangat sulit untuk mengelompokkan mana milik anak ini sebagai jenis mana yang normal. Rasanya seperti ada entitas lain yang hidup di dalam tubuhnya. Di bab berikutnya, seekor monster tengkorak yang sedang jalan santai mendadak dihantam batu tepat di wajahnya hingga langsung tumbang. Sudah cukup lama sejak Dan terdampar di dunia ini. Dia tidak tahu pasti, tapi mungkin sudah sekitar 3 bulan. Jumlah monster yang dia serap pun tak terhitung, membuat fisiknya jauh dari kata manusiawi. Satu hal yang pasti, dunia ini benar-benar dipenuhi monster di setiap sudutnya. Tapi setidaknya dia punya teman. Mereka makan dan tertawa gembira sementara Aris hanya memperhatikan dari jauh. Tampaknya Dan sudah mencoba melatih kendali mana miliknya, tapi sayangnya hasilnya nihil. Aris sudah menduga hal itu, karena anak ini memang tidak terlihat seperti tip penyihir berbakat. Aris menyemangatinya agar tidak menyerah, karena ada energi luar biasa di dalam dirinya. Hanya masalah waktu saja sampai dia bisa mengendalikannya. Aris pun berkata dia sangat menantikan pertarungan melawan Lich nanti. Terus, tapi Aris meluruskan kalau Dan tidak akan ikut bertarung langsung melawan Lich. Biarpun kelihatan kuat, levelnya masih sangat jauh. Tugas Dan hanyalah menyerap jasad monster itu di akhir pertarungan nanti. Wah, enak banget ya. Jadi dia yang cepat bertarung, tapi Dan yang panen kekuatannya. Aris berdiri dan berkata pertarungan itu akan segera terjadi dalam beberapa hari saja. Berjalan di siang hari, membasmi monster di malam hari, makan seadanya. Lalu lanjut berjalan lagi tanpa henti, Flu yang malang, sampai kelelahan setengah mati. Beruntung, Aris bilang mereka sudah hampir sampai. Tapi dipikir-pikir, kalian jahat juga ya. Kenapa harus repot-repot memburu Lich ini padahal tempat persembunyiannya terpencil sekali?
Biarkan saja dia tidur dengan tenang. Setelah melewati lembah raksasa, mereka pun tiba di makam Lich. Kukira tempatnya bakal dipenuhi monster mengerikan, tapi ternyata bagian dalamnya cukup sepi. Aris memperingatkan mereka untuk tetap waspada karena bahaya bisa datang kapan saja. Dan merasa ucapan itu sangat lucu. Dia bercanda seolah akan ada hantu yang mendadak muncul di belakang mereka. Tapi pas dan menoleh, beneran ada dong. Hantu kecil itu bertanya bagaimana dan bisa menemukannya. Dan yang panik langsung menghantam mulut hantu itu, memakai pemukulnya sampai lenyap. Mereka bertiga kebingungan karena ternyata pemukul itu bisa melukai roh halus juga. Di perjalanan dan bertanya apa itu Lich, Aris menjelaskan kalau Lich adalah penguasa dunia kematian yang bisa membangkitkan dan mengendalikan pasukan tengkorak. Teorinya, jika Lich berhasil memulihkan seluruh kekuatannya, dia akan menciptakan pasukan mayat hidup untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Makanya mereka harus melenyapkannya sebelum monster itu memulihkan kekuatannya. Nah, sekarang kita pahamkan kenapa mereka harus pergi ke ujung dunia demi memburu makhluk menyeramkan ini. Masalah terbesar kalau lawan Lich itu, setiap kali kalian bunuh, 100 tahun kemudian, dia pasti hidup lagi. Nah, pas melihat kekuatan dan, dia langsung dapat ide cemerlang. Kalau dan menyerap Lich itu, bukankah makhluk itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi? Si karakter utama sempat ragu sejenak lalu bilang, kalau ide itu sebenarnya lumayan bagus. Tapi dia tetap maju duluan, karena ingin memastikan apakah semuanya bakal berjalan mulus sesuai rencana mereka. Dan jelas tidak bisa menyerap semua monster. Apalagi dia sendiri belum tahu cara mengendalikannya. Tapi tepat di saat itu, si bodoh ini malah nekat maju sendirian. Dan tebak apa yang terjadi. Dia langsung menginjak jebakan. Aris berteriak memperingatkannya agar berhati-hati, tapi semuanya sudah terlambat. Lingkaran pentagram neraka tiba-tiba muncul di bawah kakinya, membuat bocah itu langsung lenyap seketika. Gara-gara itu, si karakter utama harus menghadapi Lich sendirian. Untungnya Aris bergerak cepat. Begitu dan menghilang, dia langsung berlari kencang sambil menarik clue. Menyuruhnya bergegas pergi dari tempat berbahaya itu, dan mengingatkan dirinya sendiri kalau tempat ini penuh kejutan tak terduga. Si karakter utama tampak terkapar mengenaskan di tanah dengan pose ikonik Yamcha. Dia langsung bangkit sambil berusaha mencari tahu asal cahaya misterius tadi. Sebenarnya di mana dia sekarang? Tempat apa ini? Disitulah dia menyadari sesuatu. Di depannya berdiri gerbang tengkorak raksasa 3 dimensi yang sangat besar. Jelas sekali ini adalah kamar milik Sang Lich. Dia sangat yakin, untungnya, tubuhnya masih utuh dan dia selamat. Sekarang, dia hanya perlu tenang menunggu Aris, yang sedang membantai kawanan tengkorak di luar sana dengan kecepatan penuh. Aris menjelaskan kepada Hlu kalau yang diinjakkan adalah sihir teleportasi Lich. Saat Hlu bertanya, kemana dia dikirim? Aris menjawab sudah pasti, dan sekarang berada di sarang utama Sang Lich. Kupikir si karakter utama dikirim ke tempat jauh, tapi ternyata dia malah mematung ketakutan karena berdiri tepat di depan Sang Lich. Penampilannya sangat menyeramkan hingga membuatnya keringat dingin. Untungnya, makhluk itu sedang tertidur lelap. Kabar buruknya, makhluk itu terlihat sangat kuat. Jadi kalau sampai terbangun, tamatlah riwayatnya. Karena telanjur berada di dalam, lebih baik dia diam saja, agar tidak memicu jebakan lain. Sialnya, tongkat sihirnya malah mendadak aktif sendiri. Si karakter utama kebingungan, dan tentu saja Sang Lich langsung terbangun. Dan yang terlihat mirip Sun Jinwoo versi tiruan ini, menoleh ke belakang. Witnessing sang bos terakhir bangkit dengan pancaran aura yang luar biasa mengerikan. Sementara itu, Aris terus berlari bersama Hlu yang panik mendengar suara gemuruh. Aris menjelaskan kalau makhluk itu sudah terbangun, membuat si karakter utama kini membeku ketakutan di sana. Sekarang masuk akal kenapa Aris bilang monster ini berada di level yang sangat berbeda. Sang Lich melayang dan menciptakan kawah besar di depannya, lalu mengarahkan jarinya ke arah dan. Detik berikutnya, sebuah bom ungu meluncur deras mengincarnya. Sadar tidak bisa menghindar karena ukurannya yang terlalu besar. Dia mencoba bertahan dengan mengayunkan tongkat pemukulnya. Dan luar biasa sekali, dia berhasil memukul balik bom itu layaknya seorang raja bisbol profesional. Sang Lich terkejut saat ledakan langsung menghantamnya. Begitu asapnya mulai menipis, si karakter utama menyadari
kalau monster itu ternyata masih utuh, tanpa luka sedikit pun. Rupanya monster itu memasang pelindung khusus. Selagi dan kebingungan mencari cara untuk melawannya, Sang Lich mengarahkan tangannya ke atas dan memanggil sekumpulan tentakel hitam yang langsung mengikat erat kaki dan tangannya. Karena tidak bisa bergerak, dia hanya bisa pasrah ditatap oleh monster itu, yang kemudian berkata kalau dan memiliki kekuatan tidak biasa yang bersumber dari jantungnya. Sang Lich mendekat dan menaruh tangannya di dada dan berniat membedah tubuhnya demi memuaskan rasa penasaran. Namun tiba-tiba, sebuah tebasan hitam putih menebas segalanya. Mereka berdua menoleh, dan lihatlah siapa yang akhirnya datang menyelamatkan hari. Siapa lagi kalau bukan Aris dengan auranya yang luar biasa hebat. Mengingat dia nekat datang sendirian untuk menghadapi Sang Lich. Dia memang petarung yang sesungguhnya. Seketika tentakel yang mengikat tubuh dan langsung hancur hingga dia terjatuh ke lantai. Saat dan mendongak, Aris dengan keren berkata, agar dia segera pergi dan membiarkan dirinya yang membereskan sisanya. Sang Lich langsung melepaskan rentetan serangan beruntun. Tapi Aris tetap bergeming di tengah kepulan asap ledakan dahsyat. Monster itu mengira semuanya sudah selesai. Tapi dari balik asap, sebuah tebasan pedang tiba-tiba berkilat dan membelah tubuh Sang Lich menjadi dua. Aris memang pantas disebut sebagai bos terakhir yang sesungguhnya. Meski terbelah, tubuh monster itu langsung beregenerasi sambil bergumam, kalau mereka berdua terikat oleh takdir kejam yang sama. Jadi, apakah Aris yang membunuh Lich ini 100 tahun lalu? Berarti mereka sudah saling membunuh sejak lama sekali. Entahlah, namun monster itu kini melayang di tengah ruangan sambil mengumpulkan bola energi raksasa di atas kepalanya saat dan bertanya tentang serangan itu. Sang Lich menjawab kalau hari ini adalah awal dari kehancuran mereka semua. Pilar energi raksasa langsung menghantam tanah dengan dahsyat. Cahaya menyilaukan pul, tercipta layaknya ledakan bom semangat. Namun hebatnya Aris tetap berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun. Setelah dia menahan serangan itu, seluruh ruangan runtuh mengisahkan mereka berdua saja. Sang Lich kemudian bertanya kenapa kali ini Aris membawa orang asing. Curiga kalau pemuda itu adalah kartu as untuk melenyapkannya selamanya. Namun, bukan cuma Aris saja yang mempersiapkan taktik baru kali ini. Monster itu menyatukan keempat tangannya dan merapalkan sihir bisikan kehampaan. Membuat Aris seketika terseret masuk ke dalam sebuah dimensi yang terdistorsi. Ya, nuansanya benar-benar mirip seperti ekspansi domain di anime Jujutsu Kaisen. Monster itu berkata kalau dimensi ini khusus dibuat untuk mereka berdua saja. Dan Aris langsung menyadari kalau ini memang rencana licik sejak awal. Sang Lich membenarkannya, lalu bertanya tentang senjata yang dibawa Aris berupa belati untuk menusuk jantungnya. Sayangnya, belati itu sekarang justru mengarah ke Aris sendiri, yang tentu saja membuatnya langsung kebingungan setengah mati. Dia akhirnya menyadari kalau dirinya sedang terkena pengaruh sihir manipulasi pikiran. Masalahnya, sihir ini jelas tidak akan mudah dipatahkan. Dalam pertarungan biasa dia bisa santai mencari celah, tapi keberadaan dan di sana membuat semuanya jadi terlalu berisiko, dan bisa saja mati konyol di sini. Namun di saat kritis itu, si karakter utama justru ditawari berbagai kesepakatan oleh Sang Lich, yang menyuruhnya menyerahkan nyawa, serta raganya demi ditukar dengan kekuatan tanpa tanding. Mendadak gumpalan asap biru misterius muncul, dan menegaskan, kalau tubuh dan adalah milik Sang Ratu. Sehingga sekarang pertarungannya menjadi 1 lawan 1. Entitas misterius itu, juga memuji keberanian Sang Lich, yang berani masuk ke wilayahnya tanpa rasa takut. Sang bos terakhir, hanya bisa melongo kebingungan melihat hal itu. Dan kemudian tersadar kembali ke realita setelah sihirnya hancur. Membuat Sang Lich mengeluh kesal dan mempertanyakan makhluk mengerikan apa yang sebenarnya dibawa Aris ke sana. Saat melihat tubuh Sang Lich melemah, Aris langsung mengincar inti energinya. Hanya butuh 1 tebasan cepat saja untuk kembali membelah monster itu menjadi 2 bagian. Tubuh Sang Lich mulai hancur berkeping-keping. Aris segera memanggil si karakter utama untuk memastikan keadaannya. Padahal dan sendiri masih sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi di depannya. Tongkat sihirnya bersinar terang, namun kepulan asap hitam milik Lich malah mengalir ke arahnya. Kali ini, seluruh mana milik monster tersebut terserap langsung ke dalam tubuh dan bukan ke tongkatnya, membuat bocah itu langsung berteriak kesakitan luar biasa. Energi ungu meluap kemana-mana,
membuat Aris syok melihat jumlah mana yang sangat masif itu. Siapapun yang menyerap energi sebanyak ini pasti akan langsung celaka, dan benar saja. Si karakter utama pun langsung tumbang. Aris berlari mendekat sebelum sebuah suara mendadak memanggil nama Tuan Escrius. Dia menoleh ke belakang dan melihat sepasang sandal di sana. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Di bab berikutnya, kita bisa menilai kehebatan ilustrator komik ini karena si karakter utama tiba-tiba terbangun di ruangan asing yang kosong sambil kebingungan mencari keberadaan Hludan. Aris yang mendadak menghilang tanpa jejak. Saat melihat ke samping, dia menemukan tas ransel dan sepucuk surat peninggalan Aris. Isinya menjelaskan kalau ada urusan mendesak, sehingga dia harus pergi duluan setelah mengalahkan Sang Lice, tentu saja dan langsung protes karena ditinggalkan sendirian di sana. Dia benar-benar meninggalkanku sendirian di dalam penjara bawah tanah ini. Adegan kemudian beralih ke Aris yang kedatangan tamu tidak terduga. Dan wah, ilustrator kita memang luar biasa. Miss Aquin yang anggun dan tinggi tampak memberitahu kalau Yang Mulia Ratu sedang memanggil Tuan Asclepius. Jadi itu adalah nama lain dari Aris. Ketika Aris menanyakan alasannya, Miss Aquin menjawab kalau Sang Ratu tidak pernah membutuhkan izin atau harus memberikan alasan apa pun kepada siapapun, termasuk dirinya. Aris menatapnya lekat-lekat. Miss Aquin mengumpulkan energi di tangannya sambil berkata kalau penjelasan lengkapnya akan diberikan di istana nanti. Jadi sekarang adalah waktunya untuk segera pergi dari sana. Tiba-tiba Hlu memanggil mereka sambil menanyakan keadaan dan serta nasib Lich tersebut. Setelah menyapa Hlu, mereka melihat dan tergeletak pingsan tidak jauh dari sana. Hlu yang panik langsung berlari mendekat. Namun Aris menenangkannya dan memintanya untuk tetap tenang. Dan hanya pingsan akibat terkejut karena menyerap terlalu banyak mana, jadi nyawanya aman. Setidaknya kita bisa melihat pesona Aquin selagi Aris kebingungan memikirkan alasan pemanggilan mendadak tersebut. Dia ingin memikirkan kejadian barusan, tapi tidak punya waktu. Akhirnya, Hlu disuruh membawakan peta dan makanan untuk ditaruh dekat dan Aquin mengawasi dengan kagum, tatapan licik khas penjahatnya pun muncul. Si cantik ini sepertinya berniat mengganggu sang protagonis kita. Aquin langsung tersentak saat Aris berkata mereka bisa pergi sekarang. Wah, persaingan sengit pun resmi dimulai. Aris berjalan melewatinya sambil memperingatkan dengan nada sangat dingin. Buang ketertarikanmu pada bocah itu sekarang jika kau masih ingin berumur panjang. Jadi, tidak ada yang boleh melirik si jagoan pemukul kita ya. Cowok itu pun melangkah masuk portal selagi Aquin terus menatapnya. Sebelum pergi, dia bergumam akan mengingat peringatan berharga itu baik-baik. Kembali ke jagoan kita sungguh keterlaluan. Dia ditinggalkan begitu saja di gurun oleh teman-temannya setelah 3 bulan berjuang bersama. Bagaimana bisa mereka tega melakukan hal sekejam itu? Namun dia sudah cukup mengenal mereka dan yakin kalau mereka pasti punya alasan tersendiri. Dia tahu Aris mengalahkan Lich dengan sangat mudah, tapi pada akhirnya dia merasa tidak berguna. Ditambah lagi, anehnya kali ini dia sama sekali tidak merasa lebih kuat setelah menyerap energinya. Setidaknya seluruh dunia ini sekarang milik dia sendiri. Jadi pasti ada benda yang sangat berharga di sini. Benar saja, dia menemukan item pahlawan berupa tengkorak peri terkutuk dan sebuah staff legendaris. Ternyata mereka sengaja meninggalkan semua harta karun ini untuknya. Sayangnya dia tidak tertarik karena barang-barang itu sangat mencurigakan. Mirip pedang iblis yang menjerit atau belati berlumuran darah hitam. Akhirnya, dia memutuskan kalau mengambil peta dan kompas jauh lebih aman. Takut kena kutukan jahat? Nah, kalian harusnya paham perasaan dia. Ambil saja semuanya dan jual ke kedai terdekat. Sisi baiknya, peta itu menunjukkan rute ke hutan. Sisi buruknya, jaraknya ternyata jauh sekali. Keesokan harinya, dia memukul satu kerangka dan monster itu langsung hancur seketika. Sudah 3 bulan berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Aris. Di sini dia harus berjuang keras melintasi gurun gersang sendirian. Untungnya, berkat semua pelajaran bertahan hidup dari Aris dan Hlu, dia bisa melaluinya dengan cukup mudah. Setelah sekian lama menyusuri gurun yang sunyi itu, dia akhirnya menemukan area hutan rindang. Hampir setahun tidak melihat sehelai pun rumput hijau. Kini dia berada di tempat damai dan tenang tanpa ada gangguan monster. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di depan sana. Sejak awal, dia memang sudah tahu
kalau dunia ini tidak akan pernah memberinya ketenangan yang sejati. Di adegan berikutnya, tampak seorang cowok berambut pirang berlari kencang menyelamatkan diri sambil terengah-engah. Heran kenapa monster itu masih mengejarnya. Bayangan bersayap melintas cepat di tanah. Ledakan hebat terjadi di belakangnya hingga dia tersungkur. Dan jujur saja, aku juga bakal panik, karena itu seekor wyvern, naga hutan yang sangat tanggul dan mengerikan. Si pirang benar-benar terguncang, karena Tuan Robert yang merupakan ksatria terkuat pun tewas. Mengenaskan tanpa bisa melawan. Apalagi dia yang hanya pemburu tingkat perunggu biasa, takdirnya jelas sudah di ujung tanduk. Padahal pemuda malang ini ke hutan hanya untuk berburu goblin. Sialnya, sekarang dia malah dihadang semburan auman wyvern tepat di wajahnya. Untunglah, sesosok gadis ras hewat tiba-tiba muncul menghajar naga itu. Dia pun bertanya apa yang Alyosha lakukan di sana. Nama-nama karakter di cerita ini memang agak aneh ya. Gadis itu menoleh, lalu menyuruh Alt untuk segera berdiri dan menjauhkan pantatnya dari tanah. Alt bangkit berdiri, namun tetap heran kenapa dia menyusul ke sini. Padahal rencananya Alt ingin menjadi umpan agar gadis itu bisa lolos dengan selamat. Tapi astaga, kostum berbulu ini terlalu mencolok. Komikusnya seperti sengaja memamerkan selera uniknya setelah kemarin kupuji kehebatannya saat menggambar Aquinis. Dia menegaskan tidak sudi membiarkan naga sialan itu mendapatkan semua mangsanya sendirian. Alt tersentuh mendengarnya dan mengiyakan. Jadi, apa rencana taktis dari gadis berbulu ini? Dia menjawab santai, kalau aku punya rencana, Tuan Robert pasti tidak akan mati. Satu-satunya opsi mereka adalah lari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Alt setuju. Gadis itu mulai menghitung 1, namun serangan mendadak menghantam telak tubuhnya dari samping. Kupikir akan ada pahlawan penyelamat bagi gadis berbulu ras parmot kita. Tapi dia benar-benar tumbang. Alt merasa ini akhir dari hidup mereka. Sampai tiba-tiba dua belati melesat dari kegelapan hutan dan menancap tepat di dahi monster itu. Saat menoleh ke belakang, dia melihat sosok Celis. Why, sebenarnya seberapa hebat sih kelompok petualangmu ini, Alt? Aku juga pasti tidak mau mati konyol. Jika punya tim seperti itu, aku lebih baik seumur hidup berburu goblin saja. Sambil memperkenalkan diri sebagai Celis, dia meminta maaf karena tidak tega melarikan diri dan meninggalkan Alt sendirian. Sesaat kemudian, wyvern itu terbang ke atas, menutupi langit dengan bayangannya. Lalu menukik tajam dengan rahang terbuka lebar. Air mata menetes karena dia yakin ajalnya sudah dekat. Tapi tenang saja, sang maestro pemukul kita akhirnya tiba menyelamatkan situasi. Berikutnya, mereka berdua sibuk berterima kasih, sementara si jagoan cuma menyahut santai ya. Bukan masalah besar. Alt segera menggenggam tangannya erat-erat sambil memuji dan sebagai dewa penolong yang luar biasa. Karena telah menyelamatkan nyawa gadis berbulu parmot itu. Meski begitu, dia tetap sok menyaksikan bocah sekecil itu menumbangkan wyvern hanya dengan sekali pukul. Apakah dan sebenarnya pemburu peringkat tinggi yang menyamar? Minimal tingkat emas atau bahkan platinum. Si jagoan hanya terdiam kikuk selagi mereka berdua mendesaknya untuk memberitahu apa peringkat aslinya. Hingga akhirnya si protagonis malah balik bertanya dengan polosnya tentang apa itu sistem peringkat. Pemburu, jelas saja mereka kebingungan melihatnya berdiri di sana dengan ekspresi melongo seolah meminta penjelasan mendetail. Bocah ini payah sekali dalam menjaga rahasia. Ya, akibatnya, di adegan berikutnya Alt langsung berteriak kaget, tunggu. Jadi kau berasal dari dunia lain? Si jagoan merespons dengan agak canggung dan mengaku kalau hal itu memang sangat sulit dipercaya. Namun begitulah kenyataannya. Alt merasa tidak masuk akal jika orang yang baru menyelamatkan nyawa mereka berbohong soal hal konyol seperti itu, jadi dia memilih percaya. Celis yang membawakan semua barang menambahkan bahwa dia tidak menyangka sihir teleportasi dimensi lain itu nyata. Yang lain terus berjalan mendahului sambil menyahut santai, tentu saja ada. Toh kita juga belum tahu semua hal tentang dunia ini. Dan menyadari kalau kasus perpindahan dunia sepertinya cukup langka di sini. Alt lalu berkomentar kalau aksi pertarungan tadi sungguh mengerikan. Karena dan tidak hanya membunuh wyvern itu, tapi juga memanggil monster untuk melahap jasadnya. Apalagi jasad naga itu mendadak berubah menjadi senjata pemukul yang kuat. Dia merasa semua orang dari dunia dan pasti sangat istimewa. Karena enggan menjelaskan panjang lebar dan hanya menjawab singkat.
Tiba-tiba Alt berhenti dan berseru, kalau mereka sudah sampai di wilayah timur Romania bernama Siltrok. Nama daerah yang cukup unik. Si jagoan seketika emosional hingga meneteskan air mata. Membuat Alt heran dan bertanya, apakah pemandangan kotanya tidak sesuai ekspektasi? Dan cepat-cepat membantah anggapan itu. Dia hanya merasa sangat tersentuh, karena sudah lama sekali tidak melihat kerumunan orang sebanyak ini. Tanpa membuang waktu, dan langsung memesan daging panggang dan bir dengan wajah sangat gembira. Dia bahkan tidak pernah menyangka bisa mencicipi minuman keras secara legal di dunia lain. Mungkin ini efek samping setelah sekian lama menderita di gurun pasir yang gersang itu. Makanya semua makanan terasa luar biasa lezat. Sekarang dia sedang menunggu Celis yang pamit mengantarkan rekan timnya pergi mengurus sesuatu. Mereka harus segera mengobati si gadis berbulu ras Parmod, sekaligus membawa pulang jasad mendiang Tuan Roberto. Saat itulah, dan baru menyadari kalau kelompok ini baru saja kehilangan rekan berharga. Mereka sebelum pergi, Alt memberikan sejumlah koin padanya dan berjanji akan bertemu lagi nanti. Piring makanan si jagoan sudah benar-benar kosong, tapi mereka belum juga kembali. Dia sangat berharap mereka tidak berbohong. Sembari menunggu, dan mulai mengamati keragaman ras unik di sekitarnya. Bahkan ada pria berotot mirip karakter Gragas. Ada wanita kelinci, hingga manusia hewan. Menegaskan kalau dia memang sudah tidak berada di bumi lagi. Bagaimanapun juga, tubuhnya teramat lelah, hingga tanpa terasa hari pun berganti keesokan paginya. Sudah bertahun-tahun rasanya dia tidak tidur di atas kasur yang empuk. Tepat di pagi buta, ketukan keras di pintu membangunkannya. Saat dibuka, ternyata si gadis berbulu bersama sang pemanah berdiri di sana menanyakan apakah tidurnya nyenyak. Mereka berdua terus memandanginya dengan lekat selagi, dan hanya berdiri, membisu kebingungan. Di adegan selanjutnya, saat turun ke lantai bawah kedai, Alt langsung memanggilnya mendekat, dan berbisit, kalau gadis berbulu itu ingin berterima kasih. Secara langsung, gadis itu terlihat sangat canggung, dan bergumam, kalau tujuannya datang bukan cuma untuk itu saja. Agak membingungkan memang, jadi dia tidak berniat berterima kasih, atau bagaimana. Tapi Alt menimpali, bahwa kemarin kondisi mereka terlalu kacau untuk mengucapkannya secara layak, dan menjawab kalau itu bukan masalah besar. Karena berkat koin pemberian mereka kemarin, dia bisa tidur dengan sangat nyenyak. Alt pun memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai manusia dari kelompok petualang bernama Raythos Adventurers. Astaga, nama tim macam apa itu? Rasanya seperti mengundang maut saja. Si gadis berbulu parmut bernama Aliosa, sedangkan sang pemanah manusia bernama Celis, dan kemudian meminta penjelasan rinci mengenai konsep pemburu dan sistem peringkatnya. Mereka mendadak merasa canggung, karena tidak tahu persis kemampuan pemuda ini, dan mungkin belum paham, tapi kita penonton setia sudah sangat mengerti. Jadi tidak perlu kujelaskan lagi, kalau peringkatnya dimulai dari perunggu hingga mitil. Intinya, ada monster yang harus dibasmi dan para pemburu yang membasminya demi uang. Meski sebagian besar dari mereka berakhir tewas konyol, dunia ini sangat kejam dan klis. Dan tentu saja, sebagai petualang perunggu, pendapatan mereka sangat pas-pasan. Dan kini kelompok miskin ini baru saja menemukan tambang emas berjalan untuk menghasilkan banyak uang. Mereka pun kompak bertanya, "Hei Dad, maukah kau bergabung dengan kelompok kami?" Si jagoan tentu saja bingung kenapa mereka menginginkan pemuda monster sepertinya. Kataan, ini bukan hal yang luar biasa kok. Mereka cuma bisa bantu dia beradaptasi di dunia ini, karena dia butuh uang. Sekaligus ngajarin cara kerja dunia baru ini. Karakter utama kita mikir, ya, dia harus mapan dulu baru deh cari jalan pulang ke dunianya. Tiba-tiba si gadis bulu berdiri, dan bilang dia tahu cowok ini kuat banget. Stella juga sempat cerita kalau dia pernah berhasil mukul Wyvern, jadi mereka bakal aman. Tapi mendadak ada yang teriak, "Pembohong." Seseorang langsung menggebrak meja kencang-kencang sambil protes. Cerita konyol macan, apa yang bilang monster naga bisa mati cuma modal sekali tampar. Si pirang muncul dan menyindir, kalau mau bohong ya yang masuk akal sedikit. Gadis bulu menyuruh Mary menjauh. Tapi Mary membalas kalau mereka tidak sudi makan semeja dengan hewan peliharaan. Rupanya mereka dari faksi bangsawan penindas, nama yang pas banget. Keduanya kelihatan murka dan siap bertarung. Sementara Mary menatap si karakter utama lalu bertanya apa benar dia yang mengalahkan Wyvern itu. Dia mengiyakan, Mary langsung menagih bukti nyata.
Seperti sisa bagian tubuh monster yang bisa dijual mahal. Sialnya, bukti itu jelas tidak ada. Membuat Al kebingungan mencari-cari alasan untuk menjelaskan situasinya. Seketika Mary menuduh mereka berbohong karena tidak membawa pulang barang berharga seperti itu. Si karakter utama akhirnya kehabisan kesabaran dan langsung menyuruh cewek sombong itu untuk tutup mulut. Wah, di sini nih tensinya makin gila. Mary malah menantang balik apa yang bakal dia lakukan kalau dia tidak mau diam. Karakter utama kita sudah siap baku hantam sebelum tiba-tiba Towok berambut oranye muncul meminta maaf. Karakter utama kita kebingungan. Mary langsung menyuruh Brin agar tidak usah ikut campur obrolan orang lain. Brinne membalas dengan senyuman santai, menyindir kalau sebenarnya Mary yang mengganggu obrolan mereka duluan. Tapi awas ya, Towok ini juga bangsawan penindas, jadi jangan gampang percaya padanya. Saat mereka hendak melangkah pergi, si karakter utama menahan pundak Towok itu dengan cengkeraman tangannya yang luar biasa besar, sambil menegaskan kalau urusan mereka belum selesai. Brinne tidak suka, menoleh sinis, lalu meminta masalah ini disudahi saja. Mereka tidak sadar kalau mereka lagi cari gara-gara sama raja yang hobi serius pakai pentungan. Semua orang saling melotot sampai ada tangan misterius menyentuh kaki Brin. Bilang kalau semuanya pada tegang, apa-apaan coba ini. Ternyata itu adalah bocah setinggi 60 cm yang menyuruhnya untuk merelakan masalah. Ini lagi pula, ini memang salah Mary, jadi lupakan saja. Brin menghela napas, lalu meminta maaf kepada si karakter utama kita. Lalu, si gadis yang pendengarannya sudah terbuka ke tingkat 2.0 berkata, cerita tentang dia membunuh Wyvern dengan sekali serang itu agak sulit dipercaya. Tapi biarlah kita lupakan saja. Si karakter utama pun sadar kalau yang paling dewasa di sini justru si gadis mungil itu. Dia melihat sekeliling, mendapati Al dan Celis tampak canggung, lalu bilang baiklah. Mari kita lupakan saja masalah ini. Nah, disinilah semuanya mulai tenang. Tapi dia juga minta agar Mary yang menyebalkan itu dijauhkan darinya. Dia lalu duduk dan Mary ingin segera lanjut ke bagian penting. Jadi coba beritahu bagaimana caranya menjadi seorang pemburu? Si karakter utama sadar kalau caranya sangat simpel. Cukup bayar biaya pendaftaran saja, maka kita sudah bisa mulai mengambil misi. Al pun bertanya apakah dia punya uang, karena imbalan yang dia berikan kemarin tidak seberapa. Si karakter utama yang malang ini cuma punya 1 koin emas. Tapi orang itu menjelaskan bahwa 1 koin emas setara dengan 1000 koin crown. Dan 10 koin crown sama dengan 1 koin perunggu. Ya ampun rumit sekali, tapi intinya 1 bernilai 1000. Dia pun bertanya, apakah itu cukup? Orang itu membenarkannya karena biaya pendaftarannya cuma 500 koin saja. Jadi, mereka langsung bersiap-siap untuk pergi karena harus segera mempersiapkan diri untuk misi penaklukan berikutnya. Si karakter utama merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya dia sudah langsung diterima masuk kelompok tanpa sempat bilang bersedia. Tapi mereka menjadwalkan pertemuan lagi dalam 3 hari. Dia kaget kenapa harus selama itu. Lalu orang itu menjelaskan bahwa tempat mereka sekarang adalah aula serikat, di mana mayoritas orang di sana adalah pemburu. Jadi sangat bagus untuknya mencari kenalan dan melihat-lihat misi. Jika dalam 3 hari ke depan, dia masih belum menemukan kelompok, dia boleh ikut bersama mereka. Dia pun berterima kasih dan berjanji akan memikirkannya. Setelah mereka pergi, dia merenung karena merasa terlalu banyak informasi yang dia terima secara tiba-tiba. Ditambah lagi, dia baru sadar kalau dia miskin di dunia ini karena setengah uangnya habis terkuras hanya untuk biaya pendaftaran petualang baru. Begitu dia mulai menghitung biaya makan, harga daging, dan penginapan, dia sadar kalau hidupnya bakal suram. Baru sampai di kota, Towok ini sudah terancam luntang-lantung jadi gembel. Biar bisa bertahan hidup, dia harus bersiap mengambil misi penaklukan. Akhirnya dia membeli pelindung dada yang fungsi utamanya cuma buat mengikat dada di punggungnya. Simbak penjual memujinya, terlihat sangat gagah. Ya iyalah, namanya juga pedagang, mana mungkin jujur. Dia pun pasrah pergi, karena memang tidak ada pilihan sirah lain yang tersedia. Hanya itu sirah yang ramah di kantongnya. Nah, dari mana petualangan dimulai? Karena butuh duit cepat, dia langsung menemui resepsionis manis berbulu di meja depan. Dia menggebrak meja dengan kertas misi berukuran besar. Tunggu,
Kenapa pandangannya berkedip aneh begitu? Fix, dia tipe pencinta ras bulu. Sialnya, misi berbayaran perak yang dia incar langsung ditolak mentah-mentah karena peringkatnya masih ampas. Kerja Rodi pun dimulai. Dia memanggul karung pasir, membersihkan kotoran sapi, bahkan mencuci tumpukan baju kotor demi mengumpulkan recehan. Jujur saja, kalau kalian di posisi dia, apa tidak gemas ingin langsung mengayunkan pentungan raksasa itu ke muka mereka? Tapi ya, hari berakhir, dan dia cuma bisa pasrah kelelahan. Dan bayangkan, dia cuma digaji 30 koin tembaga. Dia lalu beli sate seharga 3 koin, yang artinya cuma 10% dari total gajinya. Tapi rasanya beneran bikin dia terkejut setengah mati. Makanan di dunia ini ternyata luar biasa enak. Padahal dia berasal dari dunia modern yang kulinernya canggih. Tapi masakan di sini beneran jempolan. Namun, tiba-tiba saja ada sosok asing yang mendekat dari belakang. Tangan misterius mengacungkan sebuah kompas yang menunjuk tepat ke arah si bocah. Dan muncullah bocah cilik yang tampak keras kepala ini. Mulut si cowok masih penuh makanan saat si kecil mulai mendesaknya dengan berbagai pertanyaan aneh. Jangan salah paham dulu, cara gadis mungil ini menarik bajunya memang mencurigakan. Saat menoleh ke arah suara, dia dikejutkan oleh penyihir elf kerdil. Bisa-bisanya gadis ini memborong semua keunikan sekaligus. Dan coba tebak, dia langsung merasa menemukan takdirnya dong. Adegan pun langsung beralih saat mereka mulai membahas status pahlawan takdir ini. Gadis itu bersikeras bahwa dialah orangnya. Saat dia meminta bukti, si gadis menjawab kalau ini adalah ramalan gurunya. Kompas itu selalu menunjuk ke arah penyelamat dunia, dan alat itu menuntunnya kemari. Jadi tidak mungkin salah. Si cowok beneran menganggap benda itu sangat mencurigakan. Namun si gadis membalas bahwa dia tidak tahu apa-apa. Gurunya adalah Drenis sang penyihir ramal, nama yang sama sekali asing bagi si cowok. Gadis itu menegaskan ramalan sang penyihir KHND pernah meleset. Contohnya, saat pundak gurunya pegal, dia meramal akan turun hujan, dan hujan beneran turun. Si cowok menyahut itu cuma encok nenek-nenek biasa, membuat si gadis langsung cemberut. Dia lalu bertanya, seandainya dia pahlawannya, lalu mereka harus bagaimana? Si gadis menjelaskan perintah gurunya adalah GP pahlawan tersebut memakai seluruh kekuatan sihir yang dia miliki. Tentu saja dia bingung. Bagaimana bisa gadis itu sok tahu tentang mimpinya? Saat dituduh ingin menyelamatkan dunia, si cowok menegaskan niat aslinya cuma mau pulang. Kebiasaan lama si bocah kambuh lagi. Dia sama sekali tidak bisa menjaga rahasia. Tanpa ragu dia menceritakan asal-usulnya dari dunia lain. Karena tujuan mereka tidak sejalan, dia memilih pamit pergi begitu saja. Dari atas, Mary si Annette sedang asyik menonton drama penolakan itu. Sementara Brian menyuruhnya berhenti ikut campur. Mary malah membela diri dengan berkata bahwa Brian tidak mengerti seni hiburan. Baginya tidak ada hiburan yang lebih seru dibanding mencampuri hidup orang lain. Saat Brian menyarankannya mengurus dokumen, Mary berdalih kaum bangsawan sepertinya punya urusan lain yang jauh lebih penting. Namun, perhatian Brian malah teralihkan oleh ucapan gadis di bawah sana yang mengaku sebagai murid penyihir ramal Drenis. Adegan berpindah saat sang guru memberikan kompas takdir itu. Memintanya membawa benda tersebut karena akan menuntunnya menemui takdir besar. Ayo beraksi. Cepat keluarkan pentunganmu dan bantai monster biar mereka melirikmu. Sementara dia sibuk kerja Rodi demi recehan, Ariel hanya memperhatikan dengan tatapan bingung. Kenapa sih bocah ini nekat banget? Apa dia bokek atau gimana? Masa cowok miskin begini yang jadi jodohnya? Bahkan si penyihir kecil pun ogah sama yang kare. Benar-benar kasihan. Nasib si bocah ini gak tersisa apa-apa lagi. Terus si Dan nanya ngapain dia di situ. Apa dia mau ngikutin dia seharian? Udah lari, pergi sana. Balik aja ke tuanmu, atau siapapun itu, soalnya aku bukan pahlawan yang kamu cari. Disitulan, Ariel bilang kalau tuannya udah meninggal. Si Dan langsung merasa canggung dan minta maaf. Tapi Ariel malah berdiri dan nanya apa dia emang kepengin banget pulang ke dunianya. Kalau gitu, dia bakal bantu. Tuannya berpesan biar dia tetap menolong apapun yang terjadi. Jadi nggak masalah. Nah, sekarang kita pindah skena ke tempat Alt yang lagi bersiap di asosiasi petualang. Celis datang membawa kabar buruk dan menghilang. Alt merasa ini aneh, tapi dia cuma tersenyum lebar.
Tiba-tiba Mary muncul sambil heboh bilang dunia lagi gempar, karena dan mengalahkan Inen percuma. Sekali pukul, lalu menghilang begitu ketahuan. Alt bingung dan nanya kenapa dia pakai sirah lengkap. Katanya ya jelas dong. Apa dia belum dengar gosip, kalau monster berkeliaran di mana-mana? Makanya para bangsawan sombong kayak mereka disewa buat menyelidiki wilayah tersebut. Dan salah satu tugas paling penting mereka adalah mengawasi pemburu pemula yang rawan mati karena terlalu lemah. Alt bilang dia siap menerima kritik apapun. Tapi tolong jangan pernah mengkritik sang raja pemukul kasti legendaris. Lalu Veronica yang penasaran nanya siapa sih dan yang diomongin semua orang. Cilis langsung teriak, kalau dan itu penyelamat mereka semua. Tapi Mary nyaut, kalau penyelamat mereka itu lagi asik tebar pesona di luar sana. Pertama, dia deketin gadis resepsionis misi, terus tebar pesona ke penyihir kecil soal takdir. Dan sekarang, dia malah asik bertualang di tempat lain dan melupakan kelompok mereka begitu saja. Cilis langsung sewot, dia membela Dan yang berasal dari dunia lain. Jadi mana mungkin sempat berbuat sejauh itu. Tapi tunggu dulu momen canggung, dimulai pas dan tiba-tiba masuk ruangan bareng si penyihir kecil. Dia langsung menyapa santai, bikin Alt yang girang banget, melihat idolanya langsung nanya apa dia telat datang. Mary langsung ngamuk dan menuduh mereka pengkhianat. Suasana jadi makin kacau, karena tadinya Mary mau bikin tim bareng kelompoknya Alt. Tapi mereka malah memilih gabung sama Dan si peri kecil. Makian Mary terus mengalir menuduh, dan sebagai pengkhianat berdarah dingin yang sangat brengsek. Tapi Alt menyala, menanyakan kenapa ada peri di sini, dan bagaimana mereka bisa saling kenal. Dan bilang ceritanya panjang banget. Tapi si penyihir malah menyela dengan bilang, kalau takdir yang menuntunnya mencari cowok itu. Semua orang di sana langsung mengira ini adalah kisah romantis yang luar biasa. Di saat Celis makin baper dan jatuh cinta, si protagonis sibuk membela diri, sementara Brian membatin kalau anak baru ini beneran punya kekuatan yang luar biasa. Alt menanyakan nama Arin dan apakah dia mau gabung ke tim penumpasan. Dan Ariel mengiyakan karena ingin membantu Dan. Semua orang langsung berpikir kalau dia adalah sosok istri idaman yang rela mempertaruhkan nyawa demi suaminya. Cowok pirang itu berterima kasih karena gadis pemerah susu pemarah itu terluka dan gak bisa ikut bertarung. Tambahan satu orang tentu sangat membantu. Dan pun meminta maaf karena tidak memberitahu mereka sebelumnya. Si pirang bilang gak masalah karena waktunya telah tiba. Pertama, mari bahas soal goblin. Mereka berwarna hijau, suka membunuh makhluk hidup dan mencuri. Dan itulah target buruan kita di dalam hutan nanti. Masalahnya, mereka nggak menyangka kalau seluruh kelompok bangsawan bakal ikut serta. Mereka sebenarnya pengen protes. Tapi si Marie terus-menerus mengoceh kalau ini adalah sebuah kehormatan bagi mereka semua. Kabar baiknya jagoan kita bakal beraksi menyelamatkan hari. Alt mengingatkan kalau walau sangat menyebalkan, tim bangsawan Mari itu aslinya adalah kelompok tingkat lanjut. Mereka rupanya kelompok tercepat yang berhasil mencapai peringkat emas. Buruknya, Mari terus mengganggu semua orang, bahkan si peri. Alt mulai menyusun strategi, dia dan di depan, para penyihir dan pemanah di belakang. Kita cuma perlu tahu jenis sihir, apa yang dikuasai si penyihir kecil. Alt menanyakan keahliannya, karena magis biasanya memakai sihir penghancur, penguatan, atau alkimia. Jadi apa kemampuan andalanmu? Alt belum pernah bekerja bareng penyihir. Jadi dia harus tahu demi kelancaran rencana. Ariel baru mau menjelaskan, tapi tiba-tiba sebilah panah melesat hampir mengenai wajah seseorang. Tenang, jagoan kita ada di sini. Sumpah, goblin ini jelek banget. Mata kiri dan kanannya juling parah seperti habis bertengkar lalu kabur berlawanan arah. Silsilah keluarga monster ini beneran butuh perbaikan genetik. Brian udah bersiap menyerang sebelum ditahan Mary yang ingin melihat aksi mereka. Satu goblin besar maju menyerang, tapi langsung tumbang seketika karena dipukul mudah oleh Dan. Dalam sekejap, semua makhluk kerdil hijau itu mati koyol. Kasihan banget jadi goblin. Alt memuji semuanya, tapi Celis heran kenapa mereka bisa kena sergap. Biasanya goblin gak seberani itu menyerang petualang. Alt bilang mereka cuma berani sama anak-anak dan lansia. Makanya mereka harus mencari sarangnya dan membasmi semuanya. Tapi Alt sadar kalau kelompok bangsawan itu kelihatan bosan dan mengajak mereka buat lanjut jalan. Tapi saat dia menanyakan bentuk sarang goblin, semua orang malah menatapnya
dengan tatapan aneh, dan berdiri di depan sebuah pelindung merah. Melihat sesosok makhluk kecil yang entah goblin atau blasteran lain. Saat dia kebingungan, Alt tiba-tiba berteriak memperingatkannya untuk melihat ke belakang. Sambil menguap malas dan berbalik lalu melihat tangan raksasa siap meramukan kepalanya. Tiba-tiba Mary melesat menebas serangan itu. Wah, siap-siap dengar dia pamer 3 tahun ke depan nih. Dan nanya apa yang dia lakukan. Tapi para bangsawan keburu menepuk pundaknya. Mereka bilang biar mereka yang bereskan, karena dia nggak bakal sanggup. Yang otomatis menyenggol harga diri dan itu adalah troll gunung batu yang bakal sulit mereka lawan. Mary menyuruh semuanya tetap waspada dan berniat ikut bertarung, tapi Alt melarangnya karena takut cowok itu malah bakal merepotkan barisan. Walau dia kuat, tim bangsawan ini sudah lama bertarung bersama. Jadi mereka lebih memilih saling percaya. Dan kelihatan agak kesal, sementara si penyihir kecil cuma menonton dari jauh. Brian memanggil Veronica yang langsung menutup mata untuk merapal sihir penguat. Tubuh semua orang diselimuti aura emas berkilau yang membuat Alt kagum. Tapi si monster mendadak melompat dan menerjang Mary. Mary menahan serangan memakai perisai besarnya. Sementara si gadis kecil bertubuh mikroskopis itu menembakkan anak panah mini melewati bahu Brian. Tepat mengenai mata monster tersebut. Monster itu melompat ke taman Mary, dilempar ke atas. Lalu matanya disabet Brian sampai buta total saat jatuh. Gila, dan dibuat sangat kagum melihatnya. Inilah bukti kerja sama tim yang solid. Tapi setelah melihat Aris yang sempat menghilang di ruang bawah tanah, dan tahu arti kekuatan yang sebenarnya, masalahnya, troll punya kemampuan regenerasi yang cepat. Aku mau kasih tahu nih, kalau kelompok bangsawan ini emang terkenal berkat taktik dan komposisinya yang matang. Namun, satu kelemahan fatal mereka adalah daya serang yang kurang meledak. Berbekal panah otomatis, belati, dan tombak biasa. Nggak ada serangan mereka yang bisa menumbangkan monster sekali tebas. Terlebih Mary lupa, kalau tombak darat kavaleri kayak gitu, harusnya dipakai sambil menunggang kuda. Mary mendapat tambahan efek kecepatan serta kekuatan, membuatnya semakin percaya diri. Dia memasang kuda-kuda, lalu melesat maju dengan kecepatan luar biasa yang bikin terpana. Dia beneran menjelma jadi kuda perang. Padahal tadinya aku mau mencibir dia. Mary berhasil menusuk si bos monster sampai membuat kawah besar, berpose pamer aura paling hebat. Lalu tiba-tiba batuk darah, jadi ini tim peringkat emas. Baru membunuh satu monster aja tenaganya udah habis begitu. Brian bertanya apa dia baik-baik saja, dan tentu saja Mary bilang dia aman. Namanya juga bangsawan, harus selalu jadi teladan. Tapi saat baru mau bicara, pundaknya langsung tertusuk panah. Ya, tamat sudah aksi sok kerennya. Gadis bangsawan itu berlutut lemas melihat hutan di depannya yang penuh sesak oleh kawanan troll dan goblin. Brian sampai merinding melihat gelombang pasukan raksasa di depan mereka. Mary berteriak menyuruh Veronica membawa Aram dan semuanya untuk segera kabur. Sementara dia bakal mengulur waktu walau tahu dia kemungkinan besar akan mati di sini. Brian nanya apa dia udah gila, tapi langsung dipotong dan disuruh tutup mulut. Mary cuma mau menjalankan tugasnya sebagai bangsawan, tapi drama ini tiba-tiba diputus seseorang. Sang protagonis langsung nanya, ada apa nih? Kenapa mereka tega banget mempermalukan dia? Dikira dia bakal diam aja apa? Teman-temannya cuma nonton sambil penasaran, dia mau ngapain? Mary langsung nyuruh dia jangan keras kepala dan mending pergi aja. Pertarungan ini mustahil. Apalagi senjatanya dekil banget. Benda apa sih di punggungnya itu? Biarpun beruntung bisa bunuh 1 atau 2 monster, musuhnya ada 100-an. Tapi bocah ini malah berlagak kayak Sung Jinwoo. Bagi si MC, monster ginian mah gak ada apa-apanya dibanding Lich. Mary nyuruh dia stop banyak omong, karena gak ada waktu. Tiba-tiba, seekor troll raksasa muncul dari belakang dan mau mencengkeram mereka. Tapi si MC langsung menebasnya. Satu tebasan bersih bikin tangan troll itu buntung dan langsung lenyap. Para bangsawan langsung syok keheranan. Selagi troll raksasa itu meraung kesakitan di kejauhan. Si MC malah santai nanya rencana selanjutnya ke veteran. Pas dia lihat, ternyata semuanya udah berapi-api buat tampur. Al dan yang lain janji bakal berjuang sekuat tenaga, meski gak seberapa. Tapi anehnya, kenapa sih kita masih dengerin perintah si Mary? Sebenarnya si MC bisa langsung maju, atau mungkin dia belum sekuat itu. Mary memerintahkan barisan belakang buat nahan goblin,
biar dia dandan yang pimpin garis depan. Tapi mendadak Ariel maju ke depan dan bilang biar dia yang beresin semuanya. Apa dia se-overpower itu? Dia tersenyum tipis, kayak mau bikin meme aja. Dia nantangin dengan bilang, kalian kan nanya apa keahlianku. Dia bilang gak punya keahlian khusus, karena semua sihir bisa dia kuasai. Ariel mulai melayan, mengaktifkan mana bos, Focus bos, dan elemental bos. Api langsung membara di ujung tongkatnya. Ariel merapalkan sihir semacam naga api gila. Seluruh hutan langsung dikepung pilar api raksasa. Ini mah kriminalitas lingkungan hidup. Panggil dinas kehutanan buruan. Flora dan fauna di sana beneran auto punah seketika. SIMC cuma bisa melihat gadis bertelinga lancip itu tersenyum manis tanda beres. Kasihan Mary, harga dirinya langsung hancur lebur sampai jatuh lemas ke tanah kayak sampah. Di bab selanjutnya, kita tahu kalau itu racun mematikan tanpa penawar di daerah ini. Tabib bilang mereka udah berusaha sekuat tenaga, tapi sulit menjamin nyawa Mary bakal selamat. Ada dokter di kamar bersama Bran. Si MC berharap Mary bakal baik-baik aja karena dia seorang bangsawan. Tadinya dia mikir Mary tinggal di mansion mewah dengan perawatan nomor 1. Tapi kok malah terlantar di tempat kumuh gini. Saat itulah Aaron menyahut kalau Mary bukan bangsawan lagi. Si MC jadi bingung. Kok bisa? Padahal semua orang memanggilnya Nona dan patuh setengah mati sama dia. Aaron menjelaskan kalau Mary memang lahir sebagai bangsawan. Dan orang-orang di sini dulu pelayannya. Tapi itu masa lalu. Flashback pun dimulai, memperlihatkan Brian kecil yang dulunya cuma budak terlantar. Para penjaga kereta kuda lagi asik mengobrol saat tiba-tiba layar salah satu dari mereka tertusuk. Panar, bendera biru berkibar. Para ksatria menyerang. Dan dalam sekejap semua orang tewas tergeletak di tanah. Seseorang melapor ke sang jenderal dan menanyakan nasib para tawanan yang dipenjara. Si penunggang kuda memberitahu ayahnya kalau mereka semua bandit kriminal yang pantas dihukum mati. Lalu salah satu prajurit mendatangi Brian kecil dan menyuruhnya mengaku kejahatan apa yang udah dia lakukan. Pria di sebelah kanan memelas kalau mereka cuma bandit kecil penjarah mayat di medan perang. Tapi tanpa ampun. Kepalanya langsung ditebas putus saat itu juga. Tawanan di sebelahnya gemetaran ketakutan, sedangkan Brian berdiri diam tanpa emosi. Pria pirang itu bergumam kalau bocah sekecil ini kelihatan kosong banget kayak lilin tanpa api. Apa dia beneran gak peduli sama hidupnya sendiri? Apa sih kejahatannya? Saat tawanan lain membocorkan semua rahasia, Brian malah memilih mati dibanding menceritakan dosa-dosanya. Bahkan diancam dibunuh pun, dia tetap bungkam 1000 bahasa. Atau ksatria itu ragu membunuh anak kecil tanpa alasan? Di sisi lain, pedang sudah siap dicabut. Sementara pria pirang itu malah tertawa sambil memuji keberanian Brian. Karena suka sama mentalnya, dia mau menjadikan bocah ini hadiah buat putrinya. Ya, kita semua tahu apa yang bakal terjadi. Tapi lagian bapak macam apa yang mikir kalau budak kriminal adalah hadiah terbaik buat anak cowoknya? Mending ke toko beliin boneka atau mainan cat. Di sisi lain, Brian cuma bisa pasrah dan heran dalam hati. Mulai sekarang statusnya resmi jadi budak. Membuktikan kalau hidup kaum jelata itu gak berharga sama sekali. Sementara itu, bocah Sigma tanpa emosi kita gigi berendam di bak mandi tanpa tahu apa yang terjadi. Adegan ini kayaknya pas para pelayan komplain kalau badannya bau banget dan gak layak ketemu nona muda. Pokoknya dia harus bersih total dulu. Brian heran, karena tempat ini kaya banget sampai budak pun dimandikan. Sebenarnya siapa nona muda ini, dan kenapa mereka mempercayai kriminal kayak dia? Salah satu prajurit memperingatkan Brian agar jangan pernah macam-macam atau nyawa taruhannya. Gak lama, Mary kecil berumur 7 tahun, akhirnya muncul dengan wajah yang gembira karena mau melihat hadiah barunya. Bapaknya beneran agak gesrek sih. Mary kecil langsung menepuk dada Brian dan mengeluh kalau dia kurus kering. Selagi Brian mikir anak ini kecil dan berisik banget, Mary malah tersenyum manis sambil bilang kalau dia bakal merawat Brian karena itu hadiah dari ayahnya. Pas ditanya namanya, Brian menjawab Jared, tapi Mary bilang nama itu gak estetik. Dia langsung mikir keras. Akhirnya Mary memberi nama baru, yaitu Bon. Sang komikus menggambar adegan ini dengan imut seolah adegan pemberian nama budak ini lucu banget. Padahal aslinya mah sedih. Brian sendiri merasa nama barunya itu jelek banget. Di bab berikutnya,
Dibilang kalau manusia memang makhluk yang mudah beradaptasi. Alih-alih membantai orang di jalanan, sekarang kesehariannya diisi dengan pekerjaan rumah tangga yang belum pernah dia lakukan. Gak perlu lagi rebutan makanan basi. Sekarang dia bisa sarapan sup hangat dan roti segar tiap pagi. Gak ada lagi orang yang mau membunuhnya, melainkan pelayan-pelayan ramah di sekelilingnya. Saat seorang pelayan menyapanya, dia cuma melongo canggung. Pelayan itu nanya, apa dia mulai betah, tapi Brian cuma jawab, kalau gak ada yang perlu dikeluhkan. Pelayan itu memegang wajah Brian dan bilang keadaannya membaik, kelihatan dari dahinya. Entah apa maksudnya, tapi muka Brian langsung memerah karena malu. Brian nanya kenapa tiba-tiba memegangnya, lalu berpikir cuma ada satu masalah di hidup barunya. Tiba-tiba terdengar teriakan Mary dari kejauhan yang merengek minta manisan. Kata Brian, masalahnya ya karena Mary manggil dia terus seharian penuh. Dia nyuruh Mary minta tolong ke pelayan lain aja. Tapi Mary bilang ibunya gak ngizinin, dia punya pelayan pribadi. Lagian pelayan lain gak bakal nurut. Akhirnya Brian mengalah dan membawakan pasta. Mary langsung lahap makan dengan gembira sambil memuji kalau Brian emang yang terbaik karena selalu bisa menyelinap mengambil makanan yang dia mau. Apa dulu dia emang penjahat legendaris ya? Dia gak menjawab, tapi dia berbisik ke kita kalau lewat cara inilah dia berhenti menjadi seorang Jared. Saat Brian lagi menyiram bunga, Mary yang sudah tumbuh remaja memanggilnya untuk memberitahu kalau ayahnya pulang dari perang. Brian ikut senang dan sang ayah pun akhirnya tiba. Dia adalah kepala keluarga Chatillon yang bernama Leslie bersama istrinya Catherine Chatillon. Leslie bilang rasanya senang bisa pulang. Mary langsung berlari memeluk ayahnya erat. Sementara Leslie heran melihat putrinya yang sudah tumbuh sangat besar. Brian memberi salam hormat dengan anggukan kepala. Seseorang menyindir, apa Mary cuma senang pas ketemu ayahnya doang. Di sampingnya berdiri dua kakak laki-lakinya yang kelihatan ramah banget. Beneran bikin heran sih. Keluarga bangsawan ini terlalu sempurna, kok bisa Mary sampai diusir nantinya? Kedua kakaknya itu bernama Leon dan Reynold. Semua orang mengelus kepala Mary. Salah satu dari mereka menepuk pundak Brian dan berterima kasih karena sudah menjaga adiknya. Brian jadi canggung. Tapi Leslie langsung memanggil mereka untuk makan. Di meja makan penuh tawa dan kebahagiaan sambil menikmati hidangan lezat. Setelah piring dibereskan, Leslie memanggil Brian untuk bicara empat mata saat mereka berendam. Malam hari, membahas kalau Brian sudah 5 tahun tinggal di sini. Leslie menanyakan, bagaimana kehidupannya selama ini. Brian menjawab kalau dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuan Leslie yang telah menyelamatkan nyawanya dan memberinya alasan untuk terus bertahan hidup. Mendengar itu, Leslie menatapnya dan bertanya, apa dia rela memberikan hidupnya itu demi sang tua? Brian langsung merinding ketakutan dan membatin kalau kali ini dia beneran tamat. Satu pasukan berkuda tiba-tiba muncul di depan kastel. Ya, rombongan ini siap menghabisi